Oke, jadi ini gue bakal jelasin tentang tugas kalian ya ini ya, yang buat ini alamat yang bakal ada data serial 8 bit, 4-nya buat nomor rumah, 4 lagi buat nomor lampu. Di sini kan kalau nggak salah ini ada contoh penggunaan ya. Maksudnya begini, jadi dia maunya tuh ini problem multiplexer sih harusnya. Dia maunya jadi kita punya 81 byte data gini buat nentuin rumah yang mau dituju sama lampu yang mau dinyalain itu apa. Jadi mungkin gimana? Kita ini otak-atik sini dulu dah. Kita kan ada penggunaan bit nomor lampu ya. Ruang tamu nyala, ruang tamu mati, ruang tidur nyala, ruang tidur mati. Ini sebenarnya kurang efisien. Lebih efisien gini ya, kan idenya kan gini kan. Kita punya 16 rumah sama 8 kamar. Dan jadi ide gini, kita punya 4 bit. 4 bit itu kan 16 data ya. 4 bit itu 16 buat kamar ya. Satu lagi 4 bit itu buat 8 kamar tapi yang nyala. Satu lagi buat 8 kamar mati. Kalau kayak gini, kita penomorannya jangan kayak gini. Jangan bikin kayak gini, selang-seling itu susah ya. Kalau kata gue mending gini aja. Mending dari 4 bit kan ada ini ya. Ada bit 0, bit 1, bit 2, dan bit 3. Nah, mending bit 3 ini yang menunjukkan dia itu on atau off. Kalau dia 1 dia let's say kalau dia 1 on, kalau dia 0 dia off, kayak gini aja deh. Gitu ya. Kalau dia 1 dia on, kalau dia 0 dia off. Nah, jadi sisanya yang di sini, yang 3 bit selanjutnya buat nunjukin kamar mana. Kamar. Gitu. Jadi nggak kayak gini, ini kan ribet ya. 000 ruang tamu nyala, 001 ruang tamu mati. Mending gini aja. 0000 ruang tamu nyala, 1000 ruang tamu mati. Mending kayak gitu. Jadi yang kalau mau nyala mati otak-atik ini aja. Jadi kayak gini nggak efisien ya. Itu satu. Nah, terus gimana cara kita bikin dia itu supaya remember, atau dia gimana supaya dia bikin dia itu lampu itu bakal nyala terus-terusnya. Ini sebenarnya pakai aplikasi ya, aplikasi dari flip flop yang kayak dipelajarin di praktikum itu sebenarnya. Mungkin gue bakal dulu. Jadi untuk menyimpan sebuah data atau untuk menyimpan sebuah memori itu kita butuh ini namanya ini nih, si flip flop. Kalau paling sederhana itu pakai SR flip flop. Jadi kan idenya nanti gini ya, kita mau coba nyalain lampu terus ditinggal tetap nyala sampai dikasih informasi buat matikan. Jadi idenya kalau SR kan kita nih pencet ini gue start ya. Misal gue udah pencet nyala, mungkin gue tambahin ini bentar. Nah, ini better lah. Jadi idenya gini, kalau kita udah ngeset sebuah SR flip flop nyala kan dia bakal nyala ya. Kalau kita lepas dia bakal nyala terus. Maksudnya apa? Idenya si SR ini dia mengingat itu dia nyala. Dia bakal mengingat itu terus sampai dikasih reset. Dilepas, mau terus. Lagi, lu set satu lagi, dia bakal mengingat lagi itu dia nyala terus. Sampai apa? Sampai di reset lagi. Begitu. Kita tuh butuh sesuatu yang kayak gini. Ya cuman ribetnya itu SR tuh punya 2 input. Butuh ini, butuh reset juga. Butuh set sama reset. Jadi idenya sih gue nggak bakal pakai SR ya. Gue bakal pakai data. Kita butuh data lain aja. Nah, kita cabut. Kita ganti pakai data. Ini kan tetap 2, tapi nanti teknisnya nanti kelihatan. Teknisnya tuh ini cuma 1 datanya. Jadi kalau data dia itu butuh 1 wire aja. Yang bawah ini kan cuma enable. Jadi kalau misalnya kita pakai data, kita set 1, dia nggak terjadi apa-apa, tapi sampai kita enable. Gitu. Kebayang? Kalau kita lepas, dia bodo amat. Dia idenya kayak tadi, dia mengingat kalau dia value-nya itu 1.
sampai apa? Sampai kita update lagi. Nah, baru mati. Dia bagi dulu terus. Jadi caranya, idenya, kalau kita mau ngeset sebuah data, kita enable. Nah, jadi yang dilakuin adalah itu ya. Kita bakal pakai ini day flip flop untuk nyalain lampu kita. Nah, kira-kira kayak gini lah ya. Kira-kira tuh jadi kalian setiap kamar, kan ada 8 kamar, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, itu dibikin kayak gini dulu. Disiapin masing-masing LED, itu maksudnya tuh ya lampunya lah ya. Lampu tiap kamar kasih resistor 100 biar terang. Gue kurang tahu di Protos gimana, tapi gue dipakai di Sumutri ini 100 dulu aja. Jadi ini dulu intinya. Jadi ini untuk step 1 kita. Step 1 kita tuh simple, intinya kita masang day flip flop dulu untuk tiap kamar. Lalu step 2 kita apa? Step 2 kita masih pakai beginian ya. Nih, wait. Nah, ini gue gedein lagi harusnya gambarnya biar makin kelihatan. Step 2 kita itu kita akan butuh satu data line aja. Kita butuh sesuatu yang namanya data line yang nanti bisa jadi 0, bisa jadi 1. Kita connect semua ke data ini. Ini kita connect semua. Nah. Pokoknya connect semua. Setiap ini lu connect semua dah. Nah, ke data line. Nah. Loh kak, nanti kalau misal begitu nanti semua bakal barengan dong. Iya, semua barengan datanya, tapi mereka nggak akan update kalau apa? Kalau ini nih, kalau clocknya tuh nggak enable ya. Jadi kuncinya adalah ini dulu, hubungkan data line ke semua flip flop. Nah, kuncinya tuh apa? Kuncinya itu adalah kalau kita mau kayak butuh satu saja, misal kita mau spesifik, mau ini aja nih yang nyala, yang lainnya jangan. Itu yang penting. Si ininya spesifik nyala. Jadi intinya adalah enable-nya yang nentuin siapa yang on. Kita harus bikin caranya. Misalnya kita mau yang ini nyala, maka kita butuh clocknya itu nyala di sini doang, gitu, kebayang nggak? Kita butuh kayak clocknya tuh ada arahnya lah. Kita butuh clock. Misal kita mau nyala yang ini, kita nyalain clock ke sini. Nah, nanti pas misal kita udah mau gantian, kita mau nyalain flip yang ini, kita kirim clocknya ke sini. Nah, gitu-gitu terus. Gitu. Kita kirim clock itu ke spesifik tujuan yang kita mau. Nah, itu tuh sebenarnya apa sih? Itu ada idenya.